Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, selamat datang di video Rahma dan Nika. Hari ini kita akan belajar tentang statistika menganalisis data. Adapun tujuan pembelajaran dari video ini adalah agar peserta didik dapat menganalisis data dari distribusi data yang diberikan dan juga agar peserta didik dapat menentukan rata-rata atau mean dari suatu kumpulan data. Sebelum kita belajar tentang menganalisis data, ada baiknya kita flashback dulu tentang statistika. Jadi apa sih itu statistika? Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, penyajian data, pengolahan dan analisis data, serta penarikan kesimpulan. Kita flashback dulu yuk tentang pengumpulan data. Data dapat dikumpulkan dengan beberapa cara. Yang pertama, kita dapat melakukan wawancara atau interview. Yang kedua, kita dapat melakukan angket atau kuesioner. Yang ketiga, kita dapat melakukan pengamatan atau observasi. Dan yang keempat, kita dapat melakukan studi dokumen. Setelah data dikumpulkan, kita juga dapat menyajikan data. Kita lihat yuk beberapa cara untuk menyajikan data. Yang pertama, data dapat disajikan dalam bentuk tabel, seperti tabel berikut ini. Tabel distribusi frekuensi data nilai ulangan matematika siswa. Kemudian, data juga dapat disajikan dalam beragam bentuk diagram. Seperti ini ya, ini contoh diagram batang, kemudian ini contoh diagram lingkaran, dan juga ini contoh diagram garis. Setelah mengingat tentang berapa cara menyajikan data, yuk kita masuk ke materi inti kita, yaitu menganalisis data. Dalam pengolahan dan analisis data ini, ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah menganalisis data. Kemudian kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data yang terdiri dari mean, median, dan juga modus. Selanjutnya kita juga akan belajar tentang ukuran letak data yang terdiri dari kuartil. Dan juga kita akan belajar tentang ukuran penyebaran data yang terdiri dari jangkauan, jangkauan antar kuartil, dan juga simpangan kuartil. Sudah siap nih untuk belajar? Yuk kita intip apa sih itu definisi dari menganalisis data. Oke, menganalisis data adalah suatu proses pemeriksaan, pengubahan, dan pembuatan model data untuk menemukan informasi yang digunakan dalam mengambil suatu keputusan atau kesimpulan. Seperti ini, kakak punya contoh. Contoh dari tabel berisikan data siswa yang mengikuti ekstrakurikuler paduan suara di SMP Cinta Bunda. Tabel tersebut berisi data siswa yang ikut ekskul dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Kemudian kakak punya pertanyaan nih, kita jawab sama-sama ya. Pertanyaan pertama, pada tahun berapa siswa di SMP Cinta Bunda paling banyak mengikuti ekskul paduan suara? Kita lihat ya pada tabel. Yang paling banyak mengikuti ekskul paduan suara setelah kita cermati adalah pada tahun 2019 yaitu sebanyak 90 siswa. Kemudian nih kakak ada pertanyaan kedua. Berapa selisih peminat ekskul paduan suara dari tahun 2019 ke tahun 2020? Kita lihat juga yuk. Dari tahun 2019 kita tahu siswa yang ikut ekskul paduan suara yaitu sebanyak 90 siswa. Selanjutnya pada tahun 2020 ada 30 siswa yang mengikuti ekskul paduan suara. Sehingga selisihnya adalah 90 dikurang 30 ada 60 siswa.
Jadi, di sini salah satu bentuk analisis data yang kita lakukan adalah pemeriksaan dan pengubahan sehingga kita menemukan informasi yang kita gunakan untuk mengambil kesimpulan dari pertanyaan yang diberikan. Nah, berikut ini kakak punya diagram garis. Diagram garisnya tentang data penerimaan siswa baru di SMP Cinta Bunda. Pada diagram garis ini juga kita lihat bahwa data tersebut dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Di sini ada pernyataannya nih. Diagram garis di samping menunjukkan data penerimaan siswa baru di SMP Cinta Bunda sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2017, banyak siswa laki-laki yang diterima sebanyak 30% dari jumlah siswa pada tahun tersebut. Begitu juga pada tahun 2018. Banyak siswa laki-laki yang diterima sebanyak 30% dari jumlah siswa pada tahun tersebut. Di sini kakak punya pertanyaan untuk adik-adik sekalian. Berapa persen kenaikan penerimaan siswa laki-laki pada tahun 2017 ke tahun 2018? Berikut penjelasan dari pertanyaan di atas. Di sini ada data penerimaan siswa baru di SMP Cinta Bunda. Kita lihat ya, pada tahun 2017 itu ada 400 siswa baru. Jumlah siswa laki-lakinya adalah 30% dari 400, sehingga jumlah siswa laki-lakinya berjumlah 120 siswa. Kita lanjut ya. Untuk tahun 2018 ada 450 siswa baru. Siswa laki-lakinya juga berjumlah 30% dari siswa keseluruhan yang diterima pada tahun 2018 sebanyak 450, sehingga jumlah siswa laki-lakinya adalah 135 siswa. Ditanya berapa persentase kenaikan jumlah penerimaan siswa baru laki-laki dari tahun 2017 ke 2018. Di sini persen kenaikan penerimaan siswa laki-laki dari tahun 2017 ke tahun 2018 didapatkan dengan cara selisih siswa laki-laki tahun 2018 dan tahun 2017 dibagi jumlah siswa laki-laki pada tahun 2017 dikalikan dengan 100%. Jadi 135 dikurang 120 dibagi 120, kemudian kita kalikan dengan 100% sehingga didapatkan persentasenya adalah 12,5%. Jadi persentase kenaikan penerimaan siswa laki-laki dari tahun 2017 ke tahun 2018 adalah 12,5%. Apakah adik-adik sudah mengerti? Kalau belum mengerti, boleh komen ya di kolom komentar. Kita akan melanjutkan pelajaran kita ke ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data sendiri bertujuan untuk menunjukkan pusat suatu data yang sudah diurutkan dari data terkecil sampai data terbesar atau sebaliknya. Ukuran pemusatan data sendiri terdiri dari mean, median, dan juga modus. Kita akan belajar tentang mean atau rata-rata. Mean atau rata-rata dihitung dengan cara membagi jumlah nilai data dengan banyaknya data. Misalnya, diketahui data yang berjumlah N. Kita anggap saja datanya itu X1, X2, X3 sampai dengan Xn. Maka mean atau rata-rata dinyatakan dengan X garis, dibacanya X bar. Rata-rata atau X bar dirumuskan dengan jumlah dari X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai dengan Xn dibagi dengan N. Dan N itu adalah banyaknya data.
Kita lihat ya contohnya. Adik-adik jangan lupa dijawab ya pertanyaannya. Nilai ujian matematika dari 5 siswa adalah 6, 7, 8, 8, dan 9. Maka rata-ratanya adalah, kita lihat ya, X bar. Karena X-nya berjumlah 5, berarti X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5 kita bagikan dengan N. Di sini kita tulis 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 9 dibagi dengan N. N-nya adalah 5. Sehingga ketika kita jumlahkan, hasilnya adalah 38 dibagi 5. Maka rata-ratanya adalah 7,6. Gimana nih? Sudah ngerti belum tentang rata-rata? Kalau belum, yuk kita lihat soal lanjutan. Selanjutnya, kita akan menghitung rata-rata dalam bentuk tabel. Rata-rata dari nilai ulangan matematika siswa kelas 8 SMP Kasih Bunda di bawah ini adalah, di sini kakak punya tabel. Tabel data nilai ulangan matematika siswa yang berjumlah 25 siswa. Jadi untuk mencari rata-rata dari tabel tersebut dapat kita jabarkan dengan menggunakan rumus sebelumnya. Kita harus mendata kembali nilai-nilainya. Seperti ini ya. Nilai 6 berjumlah 5 orang, jadi kita tulis. Nilai 7 terdapat 9 orang, nilai 8 terdapat 6 orang, nilai 9 terdapat 3 orang, dan nilai 10 terdapat 2 orang. Untuk mencari rata-rata atau X-barnya, dapat kita jumlahkan data yang pertama sampai dengan data yang terakhir. Kemudian kita bagikan dengan N. N-nya berjumlah 25 orang. Sehingga nilai X-barnya sama dengan 188 dibagi 25 dan rata-ratanya adalah 7,52. Oke, untuk data ini yang berjumlah 25 itu sangat banyak ketika kita harus mendaftar nilainya satu per satu. Nah, di sini kakak akan memberikan cara lain atau alternatif lain untuk mencari rata-rata dari tabel distribusi frekuensi data nilai ulangan matematika siswa. Kita lihat yuk gimana sih penyelesaiannya. Oke, berikut ini adalah cara lainnya. Kita lihat dulu nih, ada nilai dan juga frekuensi. Terus kita tambahkan satu kolom lagi tentang nilai dikali frekuensi. Jadi kita kalikan ya. 6 dikali 5, 30. Kemudian 7 dikali 9, 63. 8 dikali 6, 48. 9 dikali 3, 27. 10 dikali 2, 20. Kemudian kita jumlahkan. 30 ditambah 63 ditambah 48 ditambah 27 ditambah 20. Jumlahnya sama, 188. Sehingga untuk mencari X-barnya, kita jumlahkan nilai dikali frekuensi dibagi dengan frekuensi atau banyaknya data. Jadi 188 dibagi dengan 25 sama dengan 7,52. Nah, cara ini ternyata lebih simpel ya daripada cara yang sebelumnya. Setelah belajar rata-rata, mari kita belajar tentang rata-rata gabungan. Untuk mencari rata-rata gabungan dapat dilakukan dengan menjumlahkan seluruh data dibagi dengan banyaknya data dari semua kategori. Misalnya nih, diketahui beberapa rata-rata. Rata-rata 1, rata-rata 2, sampai dengan rata-rata yang diberikan. Dengan masing-masing jumlah datanya, N1, N2, dan seterusnya. Maka rata-rata gabungan dinyatakan dengan X-bar gabungan atau dibaca dengan rata-rata gabungan sama dengan X-bar 1 dikali dengan N1 ditambah X-bar 2 dikali dengan N2
ditambah berapa rata-rata yang diberikan sama soal. Kemudian kita bagikan dengan N1 ditambah dengan N2 ditambah dengan N kategori yang diberikan oleh soal. Supaya adik-adik lebih mengerti, yuk kita lihat contoh soal dari rata-rata gabungan. Contoh soal rata-rata gabungan. Rata-rata tinggi 14 siswa kelas 8 SMP Cinta Bunda adalah 165 cm. Dan rata-rata tinggi 18 siswi kelas 8 SMP Cinta Bunda adalah 155 cm. Hitunglah rata-rata tinggi siswa dan siswi kelas 8 SMP Cinta Bunda. Nah, di sini kita akan mencari dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Kita lihat dulu ya penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan soal di atas, dapat kita daftar dulu apa itu yang diketahui. Yang diketahui adalah rata-rata tinggi 14 siswa, maka N siswa sama dengan 14 dengan X bar siswa sama dengan 165. Kemudian ada N siswi 18 dan X bar siswinya 155. Kemudian dari data tersebut dapat kita ketahui N gabungan, yaitu jumlah dari N siswa ditambah dengan N siswi. 14 ditambah dengan 18 sama dengan 32. Yang ditanya adalah X bar gabungan atau rata-rata gabungan. Ini nih penyelesaiannya. X bar gabungan sama dengan X bar siswa dikali N siswa ditambah dengan X bar siswi dikali N siswi dibagi dengan N siswa ditambah N siswi atau disebut dengan N gabungan. Kita masukkan nilainya. X bar gabungan adalah 159,375. Jadi rata-rata gabungan dari siswa dan siswi kelas 8 SMP Cinta Bunda adalah 159,375. Contoh soal rata-rata gabungan yang lain. Rata-rata nilai ujian matematika dari 30 siswa dan siswi kelas 8 SMP Kasih Bunda adalah 8,5. Jika rata-rata nilai ujian matematika 14 siswa dari kelas tersebut adalah 8,25, maka rata-rata nilai ujian matematika siswi di kelas 8 SMP Kasih Bunda adalah... Oke, kita lihat penjelasannya. Kita daftar dulu ya apa yang diketahui dan juga yang ditanyakan. Yang diketahui adalah N gabungan dari siswa dan siswi, yaitu 32 siswa-siswi. Kemudian X bar gabungan, yaitu 8,5. Kemudian N siswa berjumlah 14. Kemudian X bar siswa adalah 8,25. Kemudian N siswinya adalah N gabungan dikurang dengan N siswa, sehingga N siswinya berjumlah 18. Yang ditanya adalah X bar siswi. Untuk mencari X bar siswi, kita dapat menggunakan rumus X bar gabungan atau rata-rata gabungan. Kemudian kita masukkan nilainya. X bar gabungannya 8,5 dikali X bar siswa 8,5 dikali dengan 14 ditambah X bar siswi yang ditanyakan dikali dengan 18 dibagi dengan N gabungan 32. Kedua ruas kita kalikan dengan 32 sehingga didapatkan 8,5 dikali 32 sama dengan 115,5 ditambah 18 dikali X bar siswi. Sehingga didapatkan 272 sama dengan
115,5 ditambah 18 dikali X bar siswi. Selanjutnya kedua ruas kita kurangkan dengan 115,5. Sehingga didapatkan 18 dikali X bar siswi yaitu 156,5. Untuk nilai X bar siswi kedua ruas kita bagi dengan 18 sehingga didapatkan X bar siswi atau rata-rata ujian matematika siswa yaitu 8,69. Kita lanjut ya tentang contoh soal rata-rata yang sering muncul. Rata-rata nilai ujian matematika dari 32 siswa dan siswi kelas 8 SMP Kasih Bunda adalah 8,5. Seorang siswa mengikuti ujian susulan, sehingga rata-rata nilai ujian matematika di kelas 8 menjadi 8,52. Nilai ujian matematika siswa yang mengikuti ujian susulan adalah... Nah, gimana nih strategi adik-adik untuk menjawab pertanyaan ini? Kita lihat yuk penjelasannya. Untuk menjawab pertanyaan di atas, kita data dulu ya apa yang diketahui. Yang diketahui adalah N awal, yaitu 32 siswa dan siswi kelas 8. Kemudian ada rata-rata awal, yaitu 8,5. Kemudian ada seorang siswa, kita anggap N, tambahan yaitu 1. Kemudian ada rata-rata akhir atau X bar akhir yaitu 8,52. Dan juga dari soal kita dapat mengetahui bahwa nilai N akhir yaitu nilai N awal ditambah 1 atau 32 ditambah 1 sehingga N akhir berjumlah 33. Apa sih yang ditanya? Yang ditanya adalah X33 atau nilai siswa ke-33. Kita jawab ya. X akhir sama dengan sigma dari X atau X1 sampai dengan X33 dibagi dengan N akhir. X akhir dapat kita jabarkan juga. X bar awal dikali N awal ditambah dengan X33 dibagi dengan N akhir. Kita masukkan ya datanya. 8,52 sebagai X bar akhir. Kemudian nilai X bar awalnya adalah 8,5 dikali 32 ditambah X33 dibagi dengan N akhirnya adalah 33. Kedua ruas kita kalikan dengan 33 sehingga didapatkan 8,52 dikali 33 sama dengan 272 ditambah dengan X33. Kemudian kita dapatkan kedua ruas kita kurang dengan 272. Sehingga 281,16 dikurang 272 sama dengan X33. Sehingga nilai siswa ke-33 atau seorang siswa tambahan tadi adalah 9,16. Soal ini sering muncul dalam mencari suatu rata-rata. Baiklah, sekian pelajaran tentang menganalisis data bagian pertama. Jika adik-adik mengalami kesulitan atau kesusahan dalam mempelajari video ini, adik-adik dapat memberikan pertanyaan, komentar, saran, dan kritik ke email ama.utari@gmail.com atau ke Facebook dan YouTube channel Rahma Siska Utari atau ke akun Instagram Ama Utari. Jangan lupa komen di bawah ya untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.